Sang Kamadupa, Sang Kamadadi, ismu kuning apa rupane, Sang Kaleno Jati araning menyan, Sang Supyar kuning urupi menyan, Sang Kareno putih latuning menyan, Sang Harenges ireng areng menyan. Sulasih, Sulandana, kukus menyan undang dewa, anak dewa dening sukma, widadari temuruna. Runtung-runtung kesanga, sing buri karya lima, leng-leng guleng-gulenge Banyumasan, gelang-gelang nglayoni putri angungkung, cek incek raga Bali, rok-rok asem kami laga, cek incek raga Bali, rok-rok asem kami laga, rek-rekan rok-rokan rek-rek, nini cowong gayor-gayor kinotong tali gandit, ora minyak ning dondoman. Nini kertinang iringan, laki kertinang gendongan, Sulasih, Sulandana, kukus menyan, ngundang dewa, Sulasih. Di sebuah sudut desa yang ada di Banyumas, tersimpan sebuah warisan yang tak lekang oleh waktu. Bukan dari buku, bukan dari layar, tetapi dari suara syiar yang bermakna, gerak, dan keyakinan. Ialah Mbak Titut, penjaga tradisi, pelaku seni cowongan, dengan tempurung kelapa, nyanyian alam, dan gerakan ciri khasnya, beliau memanggil langit, memohon hujan bagi bumi yang haus. Di tangan Mbah Titut, cowongan bukan hanya sekedar ritual. Ia adalah jembatan antara manusia dan alam, antara harapan dan langit. Sang Kamadupa, Sang Kamadadi, ismu kuning apa rupane, Sang Kaleno Jati araning menyan, Sang Supyar kuning urupi menyan, Sang Kareno putih latuning menyan, Sang Harenges ireng areng menyan, Sang Lenggang Jati lakuning menyan, soan bekti ganda arum dumateng para leluhur, pilih kirang penyekap nyuwun pangapunten. Sulasih, Sulandana, kukus menyan ngundang dewa, anak dewa dening sukma, widadari temuruna. Runtung-runtung kesanga, sing buri karya lima, leng-leng guleng-gulenge Banyumasan, gelang-gelang nglayoni putri angungkung, cek incek raga Bali. Lagi dengan mulai tekangan dolanan iki kan masyarakat ya sing jelas kuwi sing jenenge dolanan setan. Yang ya manjen pahame iki lingkungan jenengan kono kuwi pada pokoke seolah-olah lah kayong ora seneng lah wis iki dianggap dolanan setan. Sebenarnya cowongan itu adalah karya seni petani. Jadi cowongan sekali lagi karya seni petani. Kenapa karya seni? Karena saat itu cowongan itu lahir ketika ada musim kemarau panjang atau di Banyumas disebut mangsa ketiga dawa. Jadi mangsa ketiga dawa itu setelah bulan September. Karena September itu mangsa 3, Oktober, November, Desember belum hujan, itu namanya mangsa ketiga dawa. Karena seorang petani adalah memiliki kecerdasan, di mana seorang petani komunikasi dengan alam, komunikasi dengan pemilik alam, komunikasi dengan kekuasaan alam, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa, maka di saat kemarau panjang itu, petani bagaimana upaya untuk bumi yang gersang ini tumbuh subur. Maka petani sebagian di masyarakat Banyumas,
itu mengadakan upacara yang disebut upacara ngundang udan bahasa Banyumasnya. Dalam bahasa Indonesia adalah memanggil hujan dengan cara membuat sebuah boneka yang dibuat menyerupai perempuan, dan itu untuk upacara memanggil bidadari yang ada di langit yang sedang mandi di pelangi. Nah, ini dilakukan oleh sebagian masyarakat petani di Banyumas, terutama petani yang sawah atau ladangnya tada hujan. Woi, Pameran petani luar biasa. Sekenal pertama dengan Cowongan adalah pertemuannya saya dengan Mas Kahudi, seorang kadus desa Somakaton. Di saat itu beliau itu membawakan sebuah mantra yang saya tertarik. Ternyata saya mendengar dia membaca mantra dalam konsepnya, dalam karangan yang dia untuk pertunjukan teater. Saya tertarik. Lalu saya mohon izin pada Mas Kahudi, bagaimana kalau catatannya buat saya. Kenapa tertarik? Karena di situ ternyata seorang petani di zamannya dulu belum ada sekolahan, belum ada perguruan tinggi, dan mungkin tidak ada guru atau dosen yang mengajarkan tentang sastra. Dia sudah cerdas membaca peristiwa seni kejadian. Maka muncullah sebuah kosakata, susunan kata dan kalimat menjadi nilai sastra lesan sebagai doa yang ditujukan untuk memohon pada sang penguasa, yaitu penguasa langit dan bumi, untuk segera langit turunkan hujan. Mantra Cowongan atau doa Cowongan tatkala meminta hujan pada sang penguasa itu adalah sebuah nilai cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang antar sesama umat manusia dan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan pemilik alam atau Tuhan yang Maha Kuasa. Muncullah sebuah mantra dan doa tentang upacara ngundang udan. Diawali dengan pembakaran kemenyan atau dupat atau wewangian, yang saat itu doanya adalah Sang Kamadupa, Sang Kamadadi. Sebenarnya bukan alasan, tapi saya terpanggil untuk memberi makna dalam hidup saya bahwa leluhur telah mati, karya takkan pernah mati, dan kita adalah pewaris tunggal dari karya-karya leluhur. Karena saya merasa saya mendapatkan warisan dari semesta, dari leluhur, maka saya ingin menghidupkan kembali di mana anak cucu kita, negeri agraris ini harus sadar bahwa bumi pertiwi harus kita rawat. Jadi Jerami Fest yang aku lakukan adalah mengingatkan pada masyarakat, anak cucu saya, masyarakat Indonesia, bahwa kita perlu ketahanan pangan. Semodern apapun, secanggih apapun teknologi manusia, tanpa tanaman pangan, tanpa petani, itu manusia akan musnah. Oleh karena itu, di dalam Jerami Fest tujuannya adalah untuk mengembalikan roh suci leluhur pada anak cucu kita di dalam kolbunya tentang cinta terhadap bumi pertiwi ini. Jadi merawat bumi, merawat kebudayaan.
Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sesuatu yang baru, dianggap baru padahal ini adalah sebuah sesuatu yang sudah lahir lama. Tapi karena orang sudah tidak paham dan sudah lama tidak mengenal, maka sesuatu yang baru dianggap aneh. Bahkan tidak sedikit orang itu menghujat saya bahwa itu CJ kurang pegawaian, itu tidak punya kerjaan, loro mubah-mubahi duit. Itu ketiga untungnya apa? Wong itu perjalanan dianggap dolanan setan. Ini bahkan di pengajian pun disampaikan, saya mendengar sendiri. Bagi saya tidak minta-minta kepada masyarakat, saya melakukan ini karena masyarakat belum paham, jadi saya tidak memusuhi. Saya biasa saja, saya jalankan, didukung, terutama pendukungnya adalah istri saya dan anak-anak saya untuk membuat karya ini. Seiring waktu akhirnya orang pada sadar, oh ternyata waktu itu tidak bermain setan, tapi ternyata menghidupkan pada anak cucu, masyarakat dan lingkungan untuk paham tentang kebutuhan pokok, makanan pokok. Alhamdulillah sampai dengan sekarang Jerami Fest insya Allah yang keempat akan digelar pada bulan September tahun 2025, insya Allah tanggal 13 September besok. Tutup kaki. Oh, ini boneka apa? Boneka cowongan. Kamu besok dewasa tetap harus menjaga budaya anak negeri. Ya, ini cowongan pegang terima. Wah, tutup kaki. Oh, ini ya. Angkat jempol pada kaki. Wah, terima kasih kaki. Terima kasih. Lihat kakinya.